Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membahas tentang lembaga eksekutif pelaksana pemerintahan negara. Materi ini meringkas memahami apa itu lembaga eksekutif, dasar hukumnya, fungsi-fungsi utama, struktur organisasi di Indonesia, peran dalam tata kelola negara, serta implikasi akuntabilitas dan pengawasan. Tujuannya adalah memberikan gambaran komprehensif yang siap dipakai sebagai bahan pengajaran atau briefing singkat. Apa itu lembaga eksekutif? Lembaga eksekutif adalah cabang kekuasaan negara yang bertugas melaksanakan undang-undang dan menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Fokus pada implementasi kebijakan, layanan publik, dan pengelolaan administrasi negara. Asal katanya itu dari bahasa Inggris, yaitu eksekutif, yang berarti pelaksana, menjalankan peran operasional, menerjemahkan keputusan politik menjadi tindakan nyata di lapangan. Nah, peran utama yaitu menjadikan pelaksana keputusan politik dan kebijakan publik, mengelola birokrasi, dan menyediakan layanan dasar kepada warga negara seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dasar konstitusional lembaga eksekutif tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan paling pokok terdapat pada pasal 4 ayat 1, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Lembaga eksekutif menjalankan beberapa fungsi pokok yang saling melengkapi. Di bawah ini dijabarkan fungsi-fungsi utama beserta implikasi praktiknya dalam pemerintahan sehari-hari. Yang pertama, fungsi utamanya itu untuk administrasi, yaitu menjalankan undang-undang, mengelola birokrasi, pelayanan publik, perencanaan anggaran, serta menyusun kebijakan operasional untuk efektivitas pemerintahan. Yang kedua, legislatif atau kolaboratif. Bersama DPR merancang dan mengusulkan rancangan undang-undang serta membahas kebijakan yang memerlukan legitimasi legislatif. Yang ketiga, keamanan dan pertahanan. Memegang peran pengendalian angkatan bersenjata, penetapan kebijakan pertahanan, dan koordinasi penanggulangan ancaman nasional. Yang keempat, sebagai yudikatif, yaitu wewenang khusus seperti pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, bukan fungsi peradilan tetapi merupakan instrumen kebijakan hukum ekstra peradilan. Dan yang kelima, diplomatik, yaitu menjalin hubungan internasional, menandatangani perjanjian internasional, dan mewakili negara dalam forum global untuk kepentingan luar negeri. Lalu inti dari struktur dalam lembaga eksekutif di Indonesia. Yang pertama, presiden dan wakil presiden sebagai puncak eksekutif, kementerian dan lembaga teknis sebagai pengelola fungsi spesifik, pemerintah daerah menjalankan kekuasaan eksekutif di tingkat lokal. Lembaga eksekutif berperan menegakkan kebijakan dan memastikan layanan publik berjalan. Namun, kekuasaan eksekutif harus diseimbangi melalui mekanisme akuntabilitas, yaitu berupa pengawasan DPR, putusan pengadilan atau audit oleh BPK, serta pengawasan publik dan media. Kesimpulan dan rekomendasi praktis. Yang pertama itu mengenai lembaga eksekutif adalah pilar pelaksana negara yang memastikan undang-undang dan kebijakan diterapkan secara nyata. Kekuasaannya luas, mulai administrasi hingga diplomasi, tetapi harus diimbangi oleh pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan. Rekomendasi singkat, yaitu yang pertama, perkuat mekanisme transparansi anggaran dan pelayanan publik. Yang kedua, tingkatkan kapasitas birokrasi untuk implementasi kebijakan yang efektif. Yang ketiga, ada perkuat koordinasi pusat daerah agar kebijakan nasional tercermin
dalam layanan lokal. Dan yang terakhir, aktifkan partisipasi publik dan media sebagai pengawas sosial. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.